Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anti petir datang kedua kalinya ya, biar wifi saya tidak kena petir ya. Yang kemarin saya pesan 2, saya coba-coba apakah pengaruh di internet apa enggak, ternyata enggak ngaruh ya. Yang kemarin saya pasang di situ, itu kelihatan hitam ya. Soalnya banyak perkabelan. Wifi saya ada 2 desa ya, karena saya memakai kabelan, tidak memakai fiber. Nah, ini saya pemesan dari Cina, luar negeri, ada 8 unit, biar wifi saya nggak kena petir. Nah, seperti ini ya, 1 2 3 4. Oke, dalamannya sudah saya cek kemarin ya. Kalau teman-teman bisa memodifnya, dikasih ground juga lebih mantap ya, dikasih kabel dan dijemper kabel ground. Oke, ada 8 unit. Di sini saya unboxing berbagi ilmu perwifian ya di anti petir. Kebetulan di sini saya pesan anti petir dari Cina ya, 10 unit. Yang 2 unit beda toko ya. Karena saya coba-coba untuk menggunakan 2 kemarin, apakah berfungsi dengan normal apa enggak. Takutnya internetnya terganggu ya, ternyata tidak terganggu, masih normal ya. Di sini saya akan memberikan sebuah memaksimalkan kinerja anti petir ini ya, memaksimalkan. Oke, jadi anti petir ini murah dari Cina. Kalau dari Indonesia mahal teman-teman, sekitar 47,50. Kalau dari Cina murah, sekitar 25 ya kalau nggak salah ya, 25 kurang lebih ya. Cara memaksimalkan seperti ini, kita kasih tambahan ya, kita kasih tambahan kabel ground. Karena kalau posisi seperti ini tidak ada kabel groundnya. Kalau saya lihat dari router telepon yang seperti Speedy, IndiHome ya, itu tanpa ground itu sudah maksimal. Saya tunjukin. Nah, seperti ini ya. Ini kabel telepon yang ada 2 pin. Di dalamnya itu tidak ada ground. Nah, kok bisa maksimal ya? Karena ada apa? Ada arresternya, ada anti petirnya. Seperti ini. Tidak ada groundnya. Tidak ada groundnya ya. Tapi lebih maksimal dikasih ground. Biar apa? Biar tegangan petir itu keblokir ya maksudnya ya. Caranya cukup mudah, kita tambahin kabel dan nanti kabelnya itu diusahakan disambung ke ground, ke tanah ya, ke ground tanah, bukan ke netral. Ke netral juga gak masalah teman-teman, tapi lebih enaknya ke ground ya. Kebetulan di rumah saya itu instalasi perkabelan itu ikut ke ground, memakai arde, jadi gak pakai netral ya. Netralnya saya putus, saya sambung ke tanah, jadi lebih efisien, lebih maksimal cara kerjanya. Untuk yang ini saya tunjukin ya, ini bekas telepon IndiHome Telkom ya. Nah, ini sudah saya lepas untuk arresternya atau anti petirnya ya. Nah, di sini saya ambil. Nah, ini
yang berwarna hitam ini. Ini arrester sudah saya lepas. Nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Ini ujung ke ujung ini ke sini, ke kabel sini, ke kabel ya, telepon ini. Ini kan ada dua kawat ya. Beda dengan kabelan. Kalau kabelan itu 8. Kalau kabel telepon itu ada 2. Ya, nyambungnya seperti ini. Ujung ke ujung. Karena ada 2 pin. Sedangkan kalau kabelan itu ada 8 pin. Jadi arresternya itu ada 8. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, itu ya. Tapak ground juga bekerja dengan normal kayaknya ya, seperti ini. Ini pantesan kabel telepon dari dulu jarang sekali kena petir ya. Padahal ada kabelnya ke outdoor, tapi jarang sekali kena petir. Jadi teman-teman kalau mau dimaksimalkan dikasih tambahan seperti alat-alat wifi yang agak mahalan ya, itu ada agak mahalan itu. Harganya itu 70-an ya, kurang lebih 70-an, yang agak mahal karena ada tambahan untuk groundingnya. Sedangkan ini nggak ada groundingnya, kita tambahin sendiri nggak masalah. Oke, terutama kita buatin lubang ya untuk kabelnya nanti. Nah, buatin lubang, kita bor. Misalkan di sini nanti buat lubangnya ya. Mungkin cara ini sama persis seperti di gambar ini. Saya nanti kasih gambar ya. Di layar HP itu ada sebuah grounding ya, yang berwarna kuning ya. Oke, kita ambil timah. Nanti kabel ini arahnya ke grounding teman-teman. Jadi kalau ada petir itu langsung masuk, langsung kena grounding ya. Itu tambahan. Kalau teman-teman soket LAN-nya itu sudah ada kabel ini ya. Kabel ini nganggur ini kabel ground. Bisa dicemper langsung ke sini. Tapi punya saya dilepas semua ya. Nah, ini kabel ground ini yang sendirian ya, yang terpisah dari ini. Teman-teman harus menggunakan yang soket yang ada kawatnya seperti ini, besi ya. Itu bisa tanpa seperti ini. Itu biasanya ada kalau beli baru ya. Yang soketnya itu ada kayak logamnya ya. Itu bisa karena kabel ini sudah nempel ke sini. Mungkin saya contohkan. Nah, seperti ini ya. Soket yang memakai logam ini sudah nempel dengan kawat yang terpisah di sini. Jadi teman-teman nggak perlu memodif seperti ini kalau sudah nempel ya, karena di pasaran tuh ada yang dari tembaga, ada yang seperti ini. Kalau beli soket eceran nggak ada tembaganya. Kalau teman-teman beli jadinya itu ada tembaganya. Jadi itu sudah bisa dijadikan seperti ini. Nah, ini ada kawat. Kawat ini fungsinya anti petir ya. Biasanya kalau dari pabrikan itu sudah nempel ke logam ini. Ini logam ini. Beda dengan yang saya beli eceran ini. Nah, ini ya. Ini sudah nempel ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu modif seperti ini. Misalkan ini nempel seperti ini. Nah, ini sudah nempel logamnya ini ke sini. Sudah nempel logamnya ya. Nah, sudah nyambung ke sini. Saya ukur. Groundnya sudah nyambung teman-teman. Nah, saya coba ukur ya, ujung ke ujung sini. Jadi nggak perlu dimodif. Kita kerik dulu, soalnya ini harus dikerik.
Kalau nggak dikering nggak bisa ya, kayak ada pelapisnya gitu. Oh, nggak bisa ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Kalau nggak nyambung seperti ini berarti nggak nempel ya. Hati-hati kalau sudah musim hujan ya. Ini nggak nyambung kayaknya ini. Saya lepas. Saya ukur di luar aja ya. Jadi yang menggunakan kabelan hati-hati, perlu diwaspadai. Nah, ini nggak nyambung ini. Harusnya nyambung ini. Nah, seperti ini. Oh, nggak nyambung, putus. Ini teman-teman putus. Nah, seharusnya ini nyambung teman-teman lah ini ya. Ini putus ini. Nah, soalnya dari pabrikan itu nggak tentu ya. Kadang ada yang nyambung, kadang nggak ada yang nyambung. Perlu diperhatikan buat teman-teman yang memasang anti petir. Saya ukur lagi. Nah, nyambung ya. Jadi teman-teman harus ditempelin seperti ini ke logamnya atau ke besinya ya, biar tidak perlu memodif seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak punya soket yang ada logamnya seperti ini, kalau teman-teman beli bungkusan ya, saya beli bungkusan 1 pak itu, harganya lebih murah, cuma nggak ada logamnya. Nah, itu rawan kena petir. Kalau seperti ini mantap ini. Oke, caranya seperti ini saya contohkan ya, buat kabelan yang tidak ada logamnya atau logamnya tidak terhubung, yang seperti ini tadi tidak terhubung sama pabrikannya, tidak dihubungkan ya sama pabrikannya, seperti ini tidak dihubungkan sama pabrikannya, jadi harus kita modif. Nah, harus dimodif seperti ini teman-teman. Oh, arahnya keliru, biar enggak menghalangi ya. Arahnya keliru seperti ini. Nah, sudah selesai. Gampang sekali. Kita coba bungkus. Nah, seperti ini. Sekarang kita buktiin apakah sudah nyambung ke ground. Nanti teman-teman sambung ke ground ya. Nah, ada hambatan. Jadi ini groundnya ya. Kalau diukur bukan groundnya seperti di dalam ini nggak bisa, nggak ada hambatan. Loh, nggak ada hambatan. Kalau di ground ada hambatan. Oke, cukup simple. Nah, kalau ini ditempel seperti ini enak teman-teman. Hati-hati yang buat teman-teman yang saya tempelin ya seperti ini ya. Saya pasang lagi. Buat teman-teman hati-hati yang menggunakan kabelan, perlu dicek lagi untuk kawat yang pisah ini ya. Soalnya yang pisah ini fungsinya anti petir katanya ya. Cuma kalau nggak ada alat seperti ini nggak ada gunanya. Tetap kemarin saya habis banyak anten wifi ya. Kita coba. Oh, nggak nyambung teman-teman, harus disolder ini ya. Oh, ini lepas ini. Ya, yang penting saya sudah kasih tahu caranya ya, cara memodifnya. Nah, ini lepas ya. Jadi teman-teman harus ditempelin ke sini biar nyambung ke sini ya. Tempelin nggak masalah, saya tempelin atau disolder ulang juga nggak masalah. Kayaknya sudah nempel.
Kita coba. Oh, nggak mau. Oh, mau. Putus. Oke, sudah mau ya. Ini saya ukur. Nah, sudah ada hambatan ya. Kita coba tancap di sini. Di sini. Kita coba yang ujung sini ya. Ujung sini dan ujung sini. Nah, ini groundnya sudah nyambung ya. Oh, nggak kelihatan. Nah, groundnya sudah nyambung. Ini AVO saya agak error ya. Yang X1 itu nggak mentok, cuma terbaca 6 ohm. Nah, ini ya. Nah, jadi pelat ini atau logam ini fungsinya untuk menyambung ke sini, nyambung ground. Itu saran saya buat teman-teman pencinta WiFi ya. Harus nyambung ke pelatnya. Oke. Ini sudah mantap, kita langsung tutup ya. Ini yang harga murahan, yang tidak ada kabel groundnya seperti ini, yang harga murahan ya. Kita coba lagi, takutnya putus. Nah, ini sudah nyambung, sudah mantap ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Cara, oh ya, ada satu lagi info satu lagi ya. Daripada teman-teman beli bijian seperti ini, itu mahal teman-teman. Di online itu harganya itu 15.000, 20.000. Sedangkan kalau beli jadinya seperti ini, itu murah. Kalau dari Cina ya. Kalau di lokal itu masih 50-an kurang lebih. Tapi kalau di Cina seperti ini itu 25. Kalau misalkan teman-teman beli bijian seperti ini, arrester ini, tinggal dikalikan aja. 8 dikali berapa ini? 15.000 paling murah. Malah lebih mahal ya. Dan kalau ini arrester bagian listrik ya, jaringan listrik ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat siang.